Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rosi, mahasiswa MMF UGM Kampus Yogyakarta. Saya dari kelas reguler jurusan marketing. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Basuswasta Dramesta MBA selaku pembimbing saya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini, Bapak. Yang saya hormati Bapak dan atau Ibu Dewan Penguji, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Citra Merek dan Kepercayaan dalam Penerimaan Layanan Pembayaran Seluler OVO di Yogyakarta dengan pendekatan model penerimaan teknologi. Latar belakang penelitian ini, menurut data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, di Indonesia pada periode Maret 2018 hingga April 2019, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Menurut data Bank Indonesia tahun 2019 mencatat terjadinya peningkatan peredaran uang elektronik di Indonesia dari bulan April tahun 2019 sampai bulan Maret tahun 2020. Layanan pembayaran seluler di Indonesia semakin berkembang, sehingga semakin banyak layanan pembayaran seluler yang menawarkan berbagai layanan dan kemudahan melalui produk mereka. Pemain layanan pembayaran seluler di Indonesia semakin banyak. OVO menempati urutan pertama sebagai layanan pembayaran seluler di Indonesia. Hal ini diungkap menurut survei Morgan Stanley. PT Visionet Indonesia atau OVO mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai atau yang disingkat GNNT yang digagas oleh Bank Indonesia dengan meluncurkan layanan pembayaran non-tunai, yaitu layanan pembayaran seluler OVO. Hal ini membuat OVO mendapatkan momentum yang baik untuk melakukan perkembangan pembayaran seluler karena telah didukung dengan infrastruktur dan regulasi yang semakin pro pada industri ini. Direktur OVO Haryanto Gunawan mengatakan bahwa tahun 2018 eksponensial OVO semakin berkembang. Hal ini bermula dari proyek percontohan yang dilakukan di wilayah Karawaci. Kini OVO telah hadir di 303 kota di Indonesia. Perkembangan OVO sangat pesat, berdiri sejak tahun 2016 dan akhirnya pada tanggal 14 Maret 2019 OVO resmi menjadi unicorn kelima di Indonesia karena memiliki valuasi sebesar 2,9 miliar dolar Amerika atau setara 40,6 triliun rupiah. Unicorn merupakan julukan bagi startup yang memiliki valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika atau setara 14 triliun rupiah. Saya melakukan wawancara kepada beberapa responden di kota Yogyakarta secara acak, dan saya mendapatkan pertanyaan mengenai citra merek dan kepercayaan responden tentang layanan pembayaran seluler OVO menunjukkan bahwa sebagian besar responden percaya dan memandang positif citra merek layanan pembayaran seluler OVO. Namun hal tersebut kurang kuat dalam niat responden untuk menggunakan produk layanan pembayaran seluler OVO tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa responden masih ragu terhadap layanan pembayaran seluler OVO dan banyak hal yang mereka pikirkan sebelum menggunakan layanan pembayaran seluler OVO. Rumusan masalah pada penelitian ini, pertama, meningkatnya pertumbuhan, transaksi, dan penggunaan OVO saat ini tidak akan bertahan lama jika tidak diikuti upaya peningkatan kepercayaan pengguna. Di sini adalah keamanan, karena keamanan sangat penting dalam membentuk kepercayaan dan menjadi isu prioritas bagi perusahaan layanan pembayaran seluler seperti OVO. Yang kedua yaitu penyedia layanan pembayaran seluler OVO akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan pengguna layanan pembayaran seluler OVO jika tidak ada kepercayaan, karena meskipun memiliki citra merek yang baik, positif, dan dikenal di kalangan masyarakat, hal ini tidak menjamin masyarakat memiliki kepercayaan terhadap merek suatu produk dan berpengaruh pada niat untuk menggunakannya. Pertanyaan pada penelitian ini, yang pertama, apakah citra merek berpengaruh positif pada kepercayaan layanan pembayaran seluler OVO?
Yang kedua, apakah kepercayaan berpengaruh positif pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO? Yang ketiga, apakah persepsi kegunaan berpengaruh positif pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO? Yang keempat, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO? Yang kelima, apakah sikap penggunaan berpengaruh positif pada niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler OVO? Tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk menguji pengaruh citra merek pada kepercayaan layanan pembayaran seluler OVO. Yang kedua, untuk menguji pengaruh kepercayaan pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh persepsi kegunaan pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO. Yang keempat, untuk menguji pengaruh persepsi kemudahan penggunaan pada sikap terhadap penggunaan layanan pembayaran seluler OVO. Yang kelima, untuk menguji sikap terhadap penggunaan pada niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler OVO. Manfaat penelitian ini, yang pertama secara teoritis, diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lainnya mengenai faktor citra merek, kepercayaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan, khususnya yang berkaitan dengan layanan pembayaran seluler. Yang kedua, secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan OVO untuk mengetahui tingkat penerimaan masyarakat di Yogyakarta terhadap inovasi layanan pembayaran seluler OVO dan mengetahui prospek penggunaannya di kota Yogyakarta, dan sebagai pertimbangan untuk menggunakan proses pemasaran yang efektif dan penerimaan positif bagi konsumen yang baru sehingga menjadi pelanggan seumur hidup. Lingkup penelitian ini yang pertama yaitu berfokus pada seseorang yang mengetahui layanan pembayaran seluler OVO tetapi belum pernah menggunakan layanan pembayaran seluler OVO tersebut. Dan produk yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah layanan pembayaran seluler OVO. Yang kedua, responden pada penelitian ini merupakan pria dan wanita berusia minimal 17 tahun dan maksimal 61 tahun serta mengetahui layanan pembayaran seluler OVO tapi belum pernah menggunakan layanan pembayaran seluler OVO tersebut. Landasan teori dan pengembangan hipotesis. Pembayaran seluler. Pembayaran seluler disebut juga pembayaran dengan kesepakatan dan konfirmasi. Pembayaran dilakukan dengan perangkat seluler, baik secara daring maupun point of sale. OVO adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan layanan pembayaran seluler dan transaksi secara daring. OVO merupakan kependekan dari PT Visionet Internasional. Menurut Keller, dalam Lin dan kawan-kawan menyatakan bahwa ada beberapa hal yang membentuk citra merek, yaitu kekuatan asosiasi merek, keuntungan asosiasi merek, dan keunikan asosiasi merek. Kepercayaan menurut Sitkin dan Roth dalam Chauhan mendefinisikan kepercayaan sebagai harapan individu bahwa suatu dapat dipercaya akan menyelesaikan tugas dengan baik. Di sini terkait teknologi. Model penerimaan teknologi. Menurut Davis, model penerimaan teknologi merupakan suatu model penerimaan pengguna terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Model penerimaan teknologi yang dikembangkan oleh Davis menjelaskan penerimaan teknologi yang akan digunakan oleh pengguna teknologi. Teori ini diadopsi dari beberapa model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi baru. Teori model penerimaan teknologi terdiri dari beberapa variabel yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan. Persepsi kegunaan, yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya. Persepsi kemudahan penggunaan, yaitu sejauh mana seseorang mampu menggunakan suatu teknologi akan bebas dari kesulitan, yang artinya sejauh mana kemudahan suatu teknologi tersebut saat dipakai oleh penggunanya. Sikap terhadap penggunaan, yaitu sejauh mana seseorang bisa mengevaluasi dan mengaitkan teknologi baru dengan kehidupan dan pekerjaannya. Niat untuk menggunakannya, yaitu seberapa kuat keinginan dan dorongan seseorang untuk melakukan perilaku tertentu. Model penelitian saya adopsi dari Chauhan tahun 2015 dan Lin dan kawan-kawan tahun 2015.
Citra merek dan kepercayaan saya adopsi dari Lin dan kawan-kawan. Sedangkan kepercayaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan saya adopsi dari Chow Han. Metode penelitian ini menggunakan desain causal explanatory, sifat penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan, data primer, dengan menggunakan metode penelitian survei, dengan alat yang digunakan kuesioner. Kuesioner pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Metode pengambilan sampelnya non-probability, purposive sampling, yaitu menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pada penelitian ini yaitu seseorang berusia 17 sampai 61 tahun dan tinggal di kota Yogyakarta. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentang layanan pembayaran seluler OVO dan belum pernah menggunakan layanan pembayaran seluler OVO tersebut. Ukuran sampel pada penelitian ini berjumlah 250 responden. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling atau disingkat dengan SEM, menggunakan aplikasi Amos 24. Karakteristik responden pada penelitian ini didominasi responden dengan jenis kelamin laki-laki dengan pendidikan terakhir S2 dengan status wira swasta, rentan usia 26 tahun sampai 34 tahun dengan pendapatan per bulan 3 juta sampai 3.999.999 rupiah. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas pada penelitian ini yaitu valid karena nilai KMO lebih dari 0,5, sedangkan uji reliabilitas sangat reliable karena nilai pada Cronbachn alpha pada setiap variabel lebih dari 0,60, sedangkan komponen hasil rata-rata setiap sampel lebih dari 0,5 dan mengelompok, dan hal ini bisa diterima. Berikut hasil statistik deskriptif pada penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat hasil statistik deskriptif paling rendah, yaitu dengan rata 2,68 pada niat untuk menggunakan. Hal ini bisa dijelaskan bahwa responden masih ragu untuk menggunakan pembayaran seluler OVO dalam waktu dekat. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan responden untuk mempertimbangkannya. Uji kesesuaian model. Menurut Hare, sebuah model penelitian layak untuk dilakukan pengujian lebih lanjut jika terdapat 3-4 indeks yang memiliki nilai baik. Pada penelitian ini mempunyai 4 nilai baik, jadi uji kesesuaian bisa dilanjutkan. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini terdapat satu hipotesis yang tidak terdukung, yaitu pengaruh persepsi kegunaan pada sikap terhadap penggunaan. Hal ini disebabkan karena nilai critical ratio kurang dari 1,960 dan nilai estimate lebih dari 0,05. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yang pertama, penilaian pengguna tentang citra merek dapat dilihat melalui berbagai aspek, seperti kehandalan merek, menariknya merek, menyenangkannya merek, status sosial merek, dan reputasi merek. Yang kedua, faktor kepercayaan yang dipersepsikan memiliki pengaruh signifikan dan hubungan yang positif pada sikap terhadap penggunaan. Yang ketiga, persepsi kegunaan tidak memiliki pengaruh signifikan pada sikap terhadap penggunaan, tetapi memiliki hubungan yang positif. Yang keempat, persepsi kemudahan penggunaan yang dipersepsikan dapat menjadi faktor yang memotivasi timbulnya sikap terhadap penggunaan pada layanan pembayaran seluler. Yang kelima, sikap terhadap penggunaan yang dipersepsikan ditemukan mampu memotivasi pengguna memiliki niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler. Terbatasan pada penelitian ini yaitu, yang pertama, ukuran sampel yang digunakan relatif kecil dan lokasi penelitian hanya dilakukan di satu kota saja. Yang kedua, hanya menggunakan 6 variabel, yaitu citra merek, kepercayaan, persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, sikap terhadap penggunaan, dan niat untuk menggunakan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman responden, keseriusan saat menjawab semua pernyataan penyertaan kuesioner,
dan masalah subjektivitas responden yang berakibat rentan pada hasil penelitian ini. Implikasi yang pertama, membangun citra merek yang baik dengan menghasilkan produk layanan pembayaran seluler yang berkarakteristik lebih baik dari pesaing. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pengguna dengan tujuan meningkatkan niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler OVO. Yang ketiga, meningkatkan sikap terhadap penggunaan yang ditawarkan untuk meningkatkan kepercayaan dan niat untuk menggunakan yang dipersepsikan pengguna pada layanan pembayaran seluler. Yang keempat, meningkatkan persepsi kemudahan penggunaan layanan pembayaran seluler OVO yang bertujuan meningkatkan niat untuk menggunakan bagi pengguna. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian layanan pembayaran seluler OVO di kota lain dengan ukuran sampel yang lebih besar. Yang kedua, peneliti menyarankan pada penelitian selanjutnya bisa ditambahkan faktor-faktor lain selain faktor dalam penelitian ini yang berkaitan dengan niat untuk menggunakan layanan pembayaran seluler OVO. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.